50.000. Nah, padahal denda itu nanti jatuhnya jadi infak, ya kan? Tapi akhirnya orang kemudian daripada didenda, mending dimatikan, ya kan? Nah ya itu dulu, saya kan cerita dulu ini. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA HBA takbir. Silakan yang pakai sepatu dipakai dulu, karena mau berdiri juga juga ya. Siapa tadi yang ketika ditanya Pak Helmi sudah belajar herbalis lama? Siapa yang di rumah sudah terapi orang? 1, 2, 3. Masa baru 3 orang? Saya nggak percaya nih wajah-wajah PA kan ini ya, 4. Belum pernah terapi orang. Bahkan saya ulangi, siapa di ruangan ini, peserta ini yang sudah terapi orang meskipun sekali? Terapinya apa bu? Bukan. Terapinya apa? Terapinya apa? Ya? Oh ya, postnatal treatment. Ada lagi tadi? Apa? Oh, total punggung ya. Terus? Ada lagi? Ya bu? Oh iya, luar biasa. Sebetulnya saya itu kan rumahnya Rembang. Rembang itu Jawa Tengah. Tapi di kalangan PJS, Pengarah Jati Setia, kawan-kawan di luar Jawa maupun yang ada di Jawa Barat, itu kalau ada orang tanya mana kantor cabang atau mana stokis ya, atau mana PSD di Jawa Timur, itu tanyanya ke saya karena dikira saya orang Surabaya ya. Kenapa? Karena kebetulan jadi omset jaringan saya yang lumayan besar itu di Jawa Timur, di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, itu di sana. Dan saya akui orangnya hebat-hebat ilmu terapi, macam-macam mereka bisa terapi ya. Padahal saya sendiri cuma buka di tempat saya itu hanya bekam. Akupuntur saya tidak bisa, bisanya akupuntur itu pun sudah agak lupa karena dulu diajari Pak Helmi. Jadi saya hanya bekam, ruqyah, sama kemudian analisa. Sudah. Nah, kadang-kadang kita ini tidak menggunakan keilmuan yang sudah diberikan Haji Ismail itu untuk sampai pada tingkat menawarkan produk kita. Jadi begini, ini bagi yang sudah pernah tahu cara saya ya silakan diam aja. Bagi yang belum tahu ya ini jadi ilmu ya. Ada yang belum pernah belajar analisa saraf telapak tangan, analisa telapak tangan ATT, ada yang belum pernah itu? Iya. Jadi begini, ini satu hal yang pernah saya lakukan di 5 kali kesempatan yang berbeda pada orang yang berbeda, tapi jawabannya sama. Jadi kalau jadi seorang herbalis yang pebisnis, maka kalau Anda naik bis atau naik angkutan umum yang perjalanan jauh atau mungkin naik kereta, jangan jaim tahu ya, jaga image itu ya, semoga pura-pura nggak tahu lah
Ya. Orang kalau duduk kita di samping kita ada orang. Ini yang saya sudah melakukan ini. Di 5 kali kesempatan pada waktu yang berbeda, orangnya beda. Ada ibu-ibu yang sepuh, ada mahasiswi, ada bapak-bapak, ada yang anak muda. Supaya kita enak, kemudian saya ngajak ngomong, kita kenalan dulu dari tindak budi ya, mau kemana dan sebagainya, sampai kemudian orang itu tidak merasa asing dengan kita. Kalau orang duduk itu tangannya begini apa begini? Begini kan? Begini. Maka yang saya lirik adalah kukunya. Kalau 4 jari di luar dari jempol itu ada bulan sabitnya, ya. Bulan sabit atau bulan sabit? Nah, kalau 4 jari di luar jempol kok ada bulan sabitnya, tidak laki-laki tidak perempuan, maka dia mudah capek. Nah, kalau laki-laki nanti kita ngomong di rumah bapak-bapak, kita katakan ini setengah roti kalah, bahasa kita begini. Dan akhirnya terjual itu 10 pot kopi radit dalam satu kesempatan. Nah, saya pernah melakukan itu. Nah, yang ini karena kita tadi sudah ngomong-ngomong, maka saya tanya, Pak Bu, ini misalnya di sama saya masih di Gunung Sewu, jenengan gampang saya mudah capek. Kok ngerentos? Ternyata pertanyaan itu tak ulang sampai 5 kali. Iya Mas, kok tahu? Maka saya jawab, kebetulan saya belajar saraf tapak tangan. Jadi kesehatan itu bisa dilihat dari bentuknya kuku, bentuknya tangan. Oh iya, lainnya apa Mas? Orang tidak kenal kita, kemudian menyerahkan tangannya, maka itu building trust, kepercayaan. Jadi kata ya sebenarnya dalam marketing itu magic cell, teori magic cell, temukan 3 ya kecil, maka yang keempat ya. Maka kan tadi sudah itu sudah umum. Wah, begitu orang story ini, maka kemudian coba tangannya begini. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau di ruas yang atas ini merah, Anda jangan bilang kolesterol. Kenapa? Karena dia akan menyangka loh, kolesterol. Itu yang terjadi nanti. Enggak bisa Pak, ini enggak normal. Saya sudah cek, enggak tahunan. Ya. Tidak laki-laki, tidak perempuan, kalau ini merah, maka itu bisa akan terjadi. Langsung seperti gini juga terasa kaku cengang ya? Iya, 2 ya, sudah 2 ya. Maka kemudian dia suruh begini. Kita lihat kalau ada bengkok, ini tidak laki-laki tidak perempuan, maka ini menunjukkan tulang belakang. Kalau yang bengkoknya atas, maka yang bengkok daerah torakal. Kalau yang bengkok daerah sini, daerah lumbar. Maka saya sampaikan ketika gini, atau Anda juga bisa ngambil yang teori lain yang di sini ya. Yang paling tidak ketika ini maka kita sampaikan jadinya mungkin sini terasa sakit. Iya. Atau kalau enggak ya jangan ambil yang ini, karena ini berkaitan dengan ginjal. Maka kalau ininya kecil berarti minum air putihnya kurang. Maka biasanya jangan bilang ini sering ada. Iya. Begitu 3 ya. Ini di 5 kesempatan orang ini kemudian nanya, terus obatnya apa nih? Kan? Nah, saya bilang, oh ini perlu terapi ini. Kalau perlu PTB, tulang belakang, ya atau pas ya, itu kita sampaikan itu. Herbanya ini, kalau pas nanti nggak pakai herba, nggak keluar, ya kan? Nggak apa-apa ya. Jadi biasanya ini terapinya ini. Herbanya ini tumbasnya kan pundi. Nah itu ya. Maka setiap
setiap Anda kalau memang mau bisnis, bikin kartu nama. Kartu nama di situ nama Anda. Di bawah jangan ditulisi, maaf ya, jangan ditulisi terapis. Kenapa? Karena apa ya? Kalau bahasa saya itu levelnya lebih di bawah. Ya. Tulisannya apa? Konsultan kesehatan. Orang kita ngertinya lagi mau telu miji. Tapi orang sudah menganggap wah biasa. Ya. Begitu saya pertama kali di HPA, ya, di tahun pertama, tetangga sekitar saya bilang, ojo cedak Udin. Kenapa? Engkau tanganmu diramal, meripatmu diramal. Karena pakai ideologi. Jadi lebih nek ketemu Udin iki digegem, padahal dia nggak ngerti. Kita juga ada analisa wajah, kan gitu. Ya. Kalau ada orang disuruh senyum, kok tidak simetris, atau alisnya satu naik, satu turun, hidungnya naik, satu naik, turun. Nah itu masalahnya tulang belakang, kan begitu. Maka ini akan sangat membantu ketika kita berikan kartu nama kita, maka orang akhirnya pesan pada kita. Akhirnya larinya ke franchise. Awalnya gitu, terus kemudian ketika dia terus berkomunikasi dengan kita sampaikan, jenengan pengen nggak ikut belajar seperti ini? Nanti saya ajari. Kalau bahasa yang ekstrim dan saya kurang pas, itu donen saya ada di Blora itu. Sampai nek pengen iso iki, mahere 1 juta. Ya, orang daerah Blora itu karena kepercayaan kepada dukun atau mungkin kiai yang supranatural itu tinggi, maka bahasa mahar itu lebih mengena. Walaupun nanti jatuhnya ke pelatihan, ya. Tapi pakai mahar itu, engkau tak ijazahi. Bahasa-bahasa itu akan lebih mengena pada mereka. Maka ini salah satu trik. Jadi besok lain waktu itu kalau misalnya dalam perjalanan ya tetap diawali dulu lah ya. Nggak ada maunya tiba-tiba ya bapak mudah capek ya, emang lo siapa kan gitu ya. Gitu ya. Jadi Haji Ismail itu mengatakan bahwa ilmu-ilmu alat itu digunakan tujuannya untuk ini, ya, untuk agar produk itu bisa terjual, agar kemudian ada masukan yang bisa digunakan untuk dakwah Islam. Itu sebetulnya diinginkan. Dan kalau beliau tidak mengubah keinginan beliaunya, yang pernah saya tahu dari orang rank 1 di lingkungan beliau, itu sebetulnya Ismail membutuhkan kurang lebih ya 100 terapis yang akan diajari semua ilmunya, tapi dengan syarat bahwa dia tidak akan mengambil keuntungan dari ilmu terapi. Terapi ini orang bayar, tapi tolong sarankan orang untuk membeli produk. Kenapa? Karena dengan membeli produk itu bisa membayari karyawan, bisa digunakan untuk pondok tahfidz, bisa untuk nyumbang sana sini kan gitu. Jadi ada banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari itu. Nah ini ya. Nah kalau kita belum kelasnya itu ya jangan. Ya tetap manut tarif ya. Kan gitu. Jadi kadang-kadang sesama kita itu membandingkan ya. Jadi kalau teman saya pas waktu dulu itu ya, dia mengatakan, Pak, jenengan kalau pegang dengan saya itu bayarnya 100.000. Tapi nek pengen murah, karo kaji Udin yang saya ketemu belum. Jadi ini paling tidak ada kesepakatan dan ada sterilisasi lah. Nah, bicara tentang teman-teman di Jawa Timur yang ilmunya banyak,
Mereka ilmunya banyak, beli produk banyak, tapi bonusnya kecil di HPA. Ini saya kan heran ini. Belinya banyak kok, bonusnya kecil. Akhirnya saya kumpulkan itu. Saya kumpulkan kurang lebih ada sekitar 40 orang. Kemudian saya bicara tentang sistem di HPA. Baru kemudian, ya, kenapa ini kan Radiku ini ya. Radiku itu harganya berapa? Harganya berapa? 160. Ya kan? Mosok kita ngomong pada orang harga kulaan kan nggak mungkin, ya kan? 160. Harga menurutnya berapa? 140. Poinnya berapa? Sekarang 60. Ya. Jadi kalau untuk mencapai 300.000 poin ini cukup berapa? 5. Sama-sama 1 bulan menjual 5. Kenapa ada yang dapatnya hanya 30.000? Kenapa ada yang dapatnya kok bisa 60.000? Kenapa ada yang dapatnya 105? Karena ada sistem yang digunakan, ada jaringan yang dibentuk, ada franchise yang nanti harus menata. Akhirnya tahu. Ya. Kalau Pak Helmi hanya mengandalkan poinnya beliau seorang diri tanpa sebuah jaringan, tidak mungkin 30 juta itu tercapai. Ya. Di HPA ada kawan di Batam, saya nggak usah sebut, seorang ibu, seorang mama gitu. Ya, beliau terapinya luar biasa ya. Ya. Tutup poinnya 1 bulan itu 12 juta nilai mata. Bayangkan itu 12 juta ini kopi berapa? Wah kayak berarti 200 kopi, 200 Radiku setiap bulan berjual. Tapi tetap akhirnya bonusnya tidak bisa begitu besar. Kenapa? Karena beliau tidak menggunakan sistem, ya, kurang dijalankan. Maka di kesempatan ini Big Bro Pak Hermi itu karena dulu besar, ini sudah agak mengkeret ini, ya. Dulu besar itu, maka teman-teman manggilnya kan big gitu, kemudian Big Bro akan menyampaikan di sini nanti bagaimana sama-sama sama-sama tutup poinnya cuma 300.000 nilai mata, dapat bonusnya maksimal di HPA. Dan di HPA yang memberikan bonus itu bukan jaringan kita, tapi itu pemberian perusahaan, yang harus dipahami. Sehingga tidak ada di HPA ini enak nih dhuwur ongkang isor kosong, tidak ada begitu, itu tidak ada. Ya. Jadi itu, dan itu dikupas di Dewan Syariah. Baik, agar segera Anda paham, ya, yang ilmu terapinya juga digunakan. Jadi kalau bekam itu ya karo cerita. Nek perlu bekam ngarepe wonge dibeneni. Itu kan gimana tuh? Lo memang sengaja kan gitu. Jadi jangan depannya nggak ada apa-apanya. Nah, kalau perlu banner macam-macam nanti itu madep gitu. So nanti pulang-pulang saya tak begitu, ya, karena saya juga sudah pernah melakukan itu. Baik, kita sambut orang yang luar biasa. Tapi sebelumnya 1 kata untuk HPA. Apa tadi? Oh iya, ulangi ya. Kalau yang baru datang mungkin belum tahu ya. Kalau saya katakan 1 kata untuk HPA, jawabannya dahsyat. 2 kata untuk HPA, luar biasa. 3 kata untuk HPA, saya pasti sukses. Dan saya tanya siapa yang sukses? Saya.
ambil keputihnya. Dan baru takbir ya. Satu kata untuk HPA. Dua kata untuk HPA. Tiga kata untuk HPA. Siapa yang sukses? Takbir. Baik, kita sambut Bapak Helmi Herdianto dengan takbir. Minumnya barusan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas sekalian, kita lanjutkan materi kita. Jadi Mas sekalian, kemarin tadi awal-awal kita coba merubah mindset, kemudian pertengahan tadi saya coba menerangkan, memahamkan tentang bagaimana menjalankan apa itu bisnis networking, karena banyak orang yang salah menjalankan bisnis networking dengan cara jualan. Maka Mas sekalian, sebelum memulai saya cuma mau ngetes saja, ya. Ngetes, siapa yang mau? Tadi udah dibilangin dilatih mata duit. Kalau ada peluang diambil, jangan merem. Siapa yang mau? Posisi tidak menentukan rezeki. Dimanapun Anda berusaha, kalau Anda punya mindset benar, mesti dapat. Kopinya Pak. Beli. Jadi Mas kalian yang tadi saya lupa kan mindsetnya sudah jelas, harus mata duitan, setiap dilihat peluang harus segera diambil. Jadi setiap ketemu orang member. Nah, ya, jadi kenapa? Ya karena Abdurrahman bin Auf seperti itu kan gitu ya. Setiap batu yang saya balik seolah-olah ada emasnya. Kenapa? Beliau sudah terlatih sopirnya melihat peluang. Mau miskin aja nggak bisa. Saya coba miskin, beli kurma busuk. Dia terkenal itu ceritanya. Nggak jadi miskin gara-gara ada raja yang sakit. Obatnya kurma busuk. Itulah rezeki dari Allah kan gitu. Rezeki itu nggak bakal tertukar, pakai susah aja yang kuat gitu loh. Jadi lu sekalian, rezeki itu sudah sudah ada. Tinggal gimana kita cari. Iya nggak? Dulu punya utang banyak, iya nggak? Masih makan? Sekarang masih makan? Terus kenapa trauma? Jadi rezeki itu sudah ada, jadi kita nggak usah khawatir terhadap rezeki. Kalau kita khawatir terhadap rezeki itu namanya bisikan setan, yuwas visudu rinas. Setan membisikkan, awas nanti kurang makannya. Mau sedekah itu mikir dulu, awas jadi sedekah. Betul nggak? Betul. Padahal sudah jelas janji Allah, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan dikali lipatkan. Percaya apa enggak? Ya, sekarang sedekah. Lu kok beneran ini sekarang sedekah. Kotaknya Pak Rodi yang gitu ya, sedekah. Ayo, uangnya berapa? Nah, cepat Pak Rodi, mumpung hangat. Coba sedekah itu yang terbaik. Jangan yang di dompet yang paling kecil, jangan. Ya, kenapa? Kita harus yakin sedekah itu. Coba terus kalian berani semua sedekah 100.000. Enggak usah mikir, saya kasih loh sedekah 100.000 semua ya, sepakat ya? Ya? Enggak ada 100 sampai di ATM. Ya minimal 50 lah, minimal 50 ya. Mana Pak Li? Lama banget. Ya, yang bisa 100 sedekah 100. Sedekah itu harus dipaksa, dibutuhkan Pak harus. Ya, nanti kita salurkan ke Palestina. Ya, yang mau lebih silahkan. Yang mau lebih silahkan. Minimal 50, berarti nanti di sana tidak ada uang 20.000. Kenapa saya ngomong gini
Bos, sekali lagi latihan. Janji Allah pasti ya? Janji Allah pasti nggak? Yakin nggak sama janji Allah? Minimal dikali lipatan berapa? Ya? Minimal ada syarat ikhlas nggak? Ya? Untuk dikali lipatkan 10 ada syarat ikhlas nggak? Nggak ada. Jadi kalau Anda sedekah dikalikan berapa? Dikalikan 10. Kalau sedekahnya 100.000 dapatnya? Iya. Kenapa Anda sedekahnya 50.000? Dapatnya? Pilih yang dapat 1 juta apa yang 500.000? Baleni. Saya kata aku tambahin aja. Saya cuma mau ngomong kadang-kadang kita ini permasalahannya tidak yakin sama Allah. Jadi gini Bos, saya mau cerita. Kalau kita ke Jakarta naik mobil, lihat apa tanda panah, betul nggak? Iya. Yakin nggak sama tanda panahnya? Nggak bakal nyasarin itu nggak? Yakin nggak? Ya sama petunjuknya Allah nggak yakin. Sama buatannya manusia aja ya? Yakin aku? Yakin. Oh Jakarta berapa kilometer berapa? Yakin. Kenapa sama Allah nggak yakin? Kan gampang golek duit toh jadi. Sebetulnya kita sudah tahu rahasianya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah. Mau masalah kita nggak percaya, supaya percaya dipaksa. Loh, betul kan? Sekarang coba perhatikan, nanti datang uang 1 jutanya kapan? Nanti datang 500-nya kapan? Perhatikan aja. Belum mesti berbentuk uang ya. Atau ada yang ngantar makanan, atau ada yang ngantar baju, tahu ada yang ngantar. Ayo. Milih sedekah 100.000 atau 50.000? Jelas lu janji Allah yuk. Masalahnya cengengas kuwi, masalahnya ra duwe duwe. Loh, makanya hari ini saya mau memutar mindset pertama, kita harus apa mata duitan supaya bisa sedekah. Semakin sedekah banyak rezekinya semakin kan gitu, gampang kan? Gampang nggak? Gampang. Oh, apalagi kemudian ditambah ikhlas. Oh, luar biasa. Jadi bos kan, kita seringnya mohon maaf bos kan. Ini saya sering mengadu maksudnya ngadu gini, bener nggak janji Allah? Saya punya uang dulu cuma banyak awal-awal bisnis, saya punya uang cuma 100.000 di rumah, di kantong. Di rumah nggak ada uang, nggak ngerti nanti makan apa. Sedekah semua atau kalau Anda sedekah semua atau separuh atau nggak sedekah? Sedekah semua Pak. Kenapa? Nanti tiba-tiba ada yang ngantar makanan. Oh, nggak usah khawatir. Gitu. Keyakinan kita ini perlu diadu. Bener nggak janji Allah? Wong para sahabat itu sampai yakin. Dianterin roti 10 itu, ini bukan punya saya. Kenapa? Dia tadi sedekahnya lebih dari itu. Ada nggak cerita sahabat yang seperti itu? Ada. Karena saking yakinnya sama janji Allah. Jadi masalah kita hari ini belum dapat lancar rezekinya karena tidak yakin sama janji Allah. Itulah ya. Coba. Gampang nggak minta uang? Cari uang. Gampang nggak cari uang? Gampang. Tinggal minta sama Allah. Yang jadi masalah, jenengan pernah nggak minta sama Allah? Ya Allah, saya minta uang 50 juta. Pernah nggak? Masalahnya di situ. Kan Allah seneng kan kalau ada orang yang minta, betul nggak? Kalau ada hambanya yang minta, Allah seneng. Kenapa nggak minta? Karena di pikiran kita seolah-olah urusan dunia itu nggak ada hubungannya sama uang. Sini. Ya. Betul nggak? Kita selalu tidak menyertakan kegiatan kita sehari-hari dengan Allah seolah-olah dunia ini ya urusan dunia, akhirnya apa yang terjadi? Diserahkan urusan kita sama kita sendiri.
Padahal jalannya kan jelas ya, hayu-hayu birahmatika nasta'in. Jadi kita tidak boleh menyerahkan urusan kita sendiri walaupun sekejap mata. Udah biar Allah yang ngurus. Pasrah aja sama Allah. Kalau begitu kita sembunyi urusanku tak, aku sih bisa selesai. Apa yang terjadi? Allah berkata ya urusan. Hanya apa yang terjadi? Kita susah hidup kita harus sekalian. 221 Palestina. Sampai sini paham? Jadi saya bilang tadi, gak ada yang tidak bisa bagi Allah. Mindsetnya harus dibenerin. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Kemudian minta sama Allah, berdoa sama Allah, merengek sama Allah. Kemudian mampukan diri kita supaya memantaskan diri untuk dapat rezeki seperti yang kita minta. Jadi rezeki itu urusannya siapa? Allah, bukan urusan kita. Kita tugasnya ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah, nggak ada hubungannya sama hasil. Saya kasih tahu. Ya, nggak ada hubungannya sama hasil. Tapi takdir bisa dilawan dengan takdir. Takdir bisa dilawan dengan takdir. Maksudnya apa? Dengan kita berdoa kepada Allah, takdirmu saya ketahui. Ternyata mendoa, ya Allah, saya minta hari ini 100.000. Dikasih nggak? Kasih. Asal kita bisa mata. Jadi, ini saya lihat mindsetnya masih salah tentang duit. Kan saya sudah bilang tadi, duit sama dengan adalah mati. Duit itu bisa dibawa mati asal buat amal. Jadi kita cari duit buat mati, bisa beramal aja dari dia. Ketika mindset tentang uang ini salah, uang adalah pangkal kejahatan, uang adalah pangkal ributnya rumah tangga, uang adalah butuhnya. Oh udah, kita nggak bisa dapat duit. Jadi nggak boleh distraksi di dalam otak kita ini tentang masalah duit. Dibilang mata duitan harus bang. Iya betul nggak? Seperti Muhammad Al-Fatih, dia mau dibilang kejam, mau dibilang tidak beradab kan itu sama orang-orang kafir kan mesti ngomongnya gitu kan. Bangsa Turki itu ya, mesti kalau yang sudah nonton filmnya apa namanya Sultan Abdul Hamid, Iqrubul macam pasti diserangnya umat Islam itu bangsa yang kejam, nggak beradab, nggak berakhlak seperti itu. Tapi apa mereka? Nggak peduli, betul nggak? Yang penting bagaimana kata Allah. Jadi nggak usah peduli kata manusia. Karena apa? Kita tidak cari ridho manusia. Coba nanti ketika sudah Anda berhasil, yang bilang mata duitan tadi deketin nggak? Yang deketin nggak? Deketin. Ngaku saudara nggak? Ngaku saudara. Kalau ketika Anda sekarang dibilang mata duitan mundur, apa yang terjadi? Nah, paham maksud saya? Jadi kita nggak usah peduli kata orang. Yang penting tujuan kita berbeda. Gitu sekalian ya. Siap mata duitan? Ya. Siap mata duitan? Ya. Siap. Siapa yang mau? Oh, maaf Bu sampai. Nah, ini panas. Kalian, ketika yang ditampilkan semakin besar, usahanya semakin besar. Jadi kalau kita ingin hasilnya besar, resikonya besar, usahanya harus semakin besar. Jadi nggak mungkin Bapak sekalian ketika Anda ingin besar, usahanya di rumah, santai-santai di rumah. Lagi cuma contoh. Saya mau mencontohkan semakin besar yang akhirnya orang semakin semangat. Masalah kita adalah ketika kita sudah tahu kita mau menjemput rezeki yang besar, kita nggak semangat. Pengen hasilnya nggak mau kerja, pengen hasilnya nggak mau resiko. Siap Bapak sekalian? Ya. Jadi ini cuma apa namanya demonstrasi. Demonstrasi sesungguhnya nanti
di lapangan. Jadi kalau punya usaha yang gulus yang besar ya usahanya lebih keras. Gitu Pak ya. Maka sekalian, bagaimana kemudian kalau kita punya 100 franchise, tadi sudah dipikirkan apa saja coba? Maintenance-nya, apalagi? Katanya udah mikir, oh diem semua. Membuat perusahaan, apalagi? Pembinaan, apalagi ya? Dibina, apalagi? Yang lain tidak punya kendala. Abstain. Di sini bukan orang sidang. Bapak sekalian, ya. Ini benar. Sebetulnya sistem multi level itu sama-sama konvensional. Ketika kita punya 100 apa yang kita pikirkan? Pertama, pastikan produknya lancar. Kalau produk kita ayam, pastikan distribusi ayamnya lancar ke pabrik yang 100 kepada franchise yang 100 tadi, betul nggak? Ya. Betul. Artinya apa? Agen stok berperan besar di sini. Nah, harapan saya di sini semua nanti jadi agen stok supaya apa? Supaya di sekitarnya produk muslim diterima lancar oleh kampung kita. Gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh kampung kita nih loh. Daerah kita sudah dikenal belum sama kampung kita memasarkan produk muslim? Saya yakin banyak yang belum. Ya. Tapi kalau bisa jangan jualan brosur. Nah, kita seringnya jualan brosur, tapi nggak apa-apa. Saya dulu juga mulainya dari jualan brosur. Saya datang, saya cerita Ibu Nabawi, tapi saya ambil produk dari upline, pinjam produk ya, supaya ada produk. Terus saya lakukan seperti itu selama beberapa bulan, sampai kemudian di daerah tempat yang saya presentasi tadi ada agen stok. Jadi ketika belum ada agen stok, kita yang jadi distribusi barangnya. Kalau kita tidak agen stok, artinya saya mau cerita bahwa bisnis ini bisa tanpa uang. Betul, saya melalui bisnis ini tanpa modal sama sekali. Tapi alangkah baiknya kalau Anda jadi agen stok. Nanti saya ceritakan di belakang apa sih kelebihan agen stok. Jadi sekalian yang belum agen stok siapa angkat tangan? Yang belum agen stok minimal stokis ya. Jadi nanti stokis ya cuma 3 juta. Kemudian kedua, ketika kita punya banyak warung, kita kan harus memastikan pertama proses ayamnya, gorengnya harus benar, SOP-nya harus benar. Kemudian kedua, kita memastikan displaynya harus benar. Kemudian yang ketiga, kita memastikan yang paling penting dia bisa jualan. Betul nggak? Kalau nggak gitu, laku nggak franchise-nya? Enggak. Kira-kira sama HPA sama enggak? Sama. Jadi kalau kita punya jaringan, ya didatengin, dibina gimana caranya dia bisa menjalankan sistem. Sampai sini paham ya? Jadi apa yang kita lakukan? Kalau Pak Rodi sehari bisa berapa Pak waktu jadi sales berapa warung? 15 warung. Ya. Sebulan berapa itu coba? 40-an. 40 lebih lah. Iya. Sehari 15 sebulan dia lebih lah. Ya. Iya, Bisa 100-an ya? Iya. 100-an. Jadi bisa terbayang Mas kalian? Mulai terbayang kerjanya. Jadi sebetulnya jaringan kita itu sama dengan franchise pribadi. Bagaimana kemudian kita membina jaringan itu supaya dia bisa menjalankan sistem HPA. Bisa, paling penting bisa belanja 300.000 nilai. Itu yang paling penting. Sampai sini paham? 300.000 nilai mata sales bukan? Bukan. Ya, jualan IMS, jualan MPA, bahkan kalau cuma dipakai sendiri. Yang bisa pakai sendiri dipakai Pak, gak usah jualan. Ya. Dulu saya niat pertama kali bisnis HPA adalah supaya bisa beli produk gratis. Caranya gimana? Ya dapat bonus kemudian diberikan produk gratis.
Mau nggak punya produk gratis? Mau. Jadi bikin kopi nggak usah pakai mikir. 8.000. Karena apa? Sudah jadi juragan kopi lagi. Kalau udah jadi juragan tinggal ngambil. Nah, iya betul nggak? Iya, coba kita hitung sama-sama. Sehari kita minum berapa kali? 2 kali. Wah, sekali mah ngirit, Pak. Nanti sembuhnya separuh. Mari-mari itu sehatnya separuh. Saya punya bibi yang gitu. Minum kopi tadi kalau pas pusing. Jadi sekarang kopi tadi itu memang sehat itu ya, belum ada saingannya. Kopi kesehatan belum ada. Yang jadi sehari kita minum 2. Sebulan dapat berapa? 60. Berapa kantong? 3 kantong. Istri dikasih nggak? Pasangan dikasih nggak? Dikasih. Berarti berapa kantong? 6 kantong. Sudah 300 poin belum? Masih cangkem begitu, Pak. Nanti sembuhnya 1/4. Tidak apa-apa. Jadi kalau memang pas sedang nggak mampu, jadi selain diminum juga dijual. Intinya kita komitmen 300.000 nilai mata setiap bulan. Paham, Pak, Bu? Jadi ketika kita punya jaringan, pastikan jaringan kita bisa 300.000 nilai mata setiap bulan. Tanya gimana? Sudah datangkan aja ke sini bulan depan. Gitu ya? Biar saya aja yang ngomong. Lalu di Ibu biasanya malu. Ayo belanja biar dapat duit. Malu kan? Ngomong sama orang gitu malu kan? Makanya saya sudah nggak malu. Malah saya udah putus. Jadi pertama pastikan produk lancar. Kalau yang belum agen stok, usahakan jadi agen stok. Mumpung promo cuma 3 juta. Itu etalase nggak penuh, Pak. Betul nggak? 3 juta itu bukan jualan warung, bukan. Ya, itu etalase cuma separuh. Ya, jadi mumpung masih promo. Kemudian yang kedua pastikan mereka bisa menjalankan bisnisnya. Jadi pikiran kita bahwa sekarang apa yang terjadi, kita harus membina jaringan kita, memastikan dia bisa menjalankan bisnis ini. Jadi selama ini kita punya mindset yang salah, HPA seolah-olah jualan. Kita nggak perlu jualan banyak-banyak, yang penting punya jaringan banyak. Karena kita mau membuat franchise yang banyak. Jadi pekerjaan utama pebisnis networking adalah pertama cari franchise. Paham ya? Pekerjaan utama pekerjaan networking adalah mencari franchise, kemudian memastikan franchise-nya bisa menjalankan bisnisnya, namanya pembinaan. Seringnya bukan kita sudah merekrut, akhirnya bukan dibina tapi dibinasakan. Kenapa? Enggak dibina, dibiarin aja. Berdoa, ya Allah, semoga aktif, ya Allah, semoga aktif. Ya kalau rezekinya aktif, alhamdulillah aktif. Tapi kalau kita nggak ikhtiar mengaktifkan dia, gimana caranya dia aktif? Ya untung-untung dapat downline. Dulu saya itu buat sekalian aktif sendiri. Begitu ikut program seperti ini, saya cari tahu sendiri, nggak peduli upline saya. Suatu saya upline saya naik pangkat. Saya tahu, padahal masih saudara, Pak. Saya tahu. Yang lain diundang makan-makan, saya nggak diundang. Saya nekat datang. Wah, kok aku nggak diundang, Mbak? Lah gue aktif kok. Nah, gitu saya mas kalian. Titik nono pus melejit melebihi upline. Termasuk bonus. Jadi di sini adil boskan, siapa yang kerja dia yang dapat. Jadi sebetulnya bisnis ini gampang, cuma mindsetnya sering salah. Cara kerjanya sering salah. Jadi kita nggak perlu jualan banyak, cukup 300.000 nilai mata setiap bulan. Kalau PJS 1 juta nilai mata. Tapi nggak usah mikir PJS dulu, cukup 300 nilai mata. Jadi mematikan franchise bisnisnya bisa jalan. Jadi sebetulnya kayak konvensional, benar nggak? Sama persis. Kalau warungnya nggak dibina, nggak dikunjungi, gimana kira-kira bangkrut nggak franchise-nya? Mati nggak? Mati. Jadi sama, Pak.
kalau kita franchise kita mau hidup, kita harus sering datangi. Kayak Pak Rodi datangi sehari 15 warung. Tapi sekarang kita datangnya bukan ke warung, ke franchise personal. Kalau sekarang kalau saya punya dolen itu saya sampai paham satu keluarganya, anaknya. Kenapa? Dia itu wong Jawa di pangku mati. Saya menurut nih Pak Harto. Ya Pak Harto yang ngomong orang Jawa itu di pangku mati. Cuma dikabari cik bujung. Nah pasti kan itu. Cik anakmu saya gitu kuliah yang di. Itu orang tua udah seneng ditanya gitu, betul nggak? Iya nggak? Cuma saya kita nggak pernah tanya. Kalau sudah dekat gitu gimana hubungan kebatinannya? Seneng Pak. Apa itu cuma tanya gitu tok, itu dolen udah seneng banget. Aku udah perhatikan sama Anda. Ya. Jadi Mas sekalian, ini walaupun cuma sekedar tanya gimana kabarnya macam-macamnya, tapi tanggapannya luar biasa. Paham ya Mas sekalian? Jadi tempat franchise kita itu perlu. Oke, kita lanjutkan. Pastikan jaringan kita teredukasi dengan benar. Dan karena itu supaya gampang ngajarinya, insya Allah bulan depan kita adakan lagi Pak Rodi ya. Bulan depan kita adakan lagi. Ibu sekarang tinggal ngirim orang aja yang tadi, yang bulan ini kita rebut bareng-bareng. Ya, datangkan ke sini. Datangkan ke sini. Tapi artinya agak didinginkan Pak nanti ngomong sama saya sampai ganti baju ini kawan. Rompinya saya lepas tapi rompi saya sampai basah. Ya pastikan jaringan kita teredukasi dengan benar. Maka terus